Ini adalah sesi perkongsian audiobook, bacaan buku-buku hasil karangan penulis terkenal British Enid Blyton bagi siri The Five Fine Authors Mystery Series. Buku kedua, The Mystery of the Disappearing Cats, atau versi terjemahan ke bahasa Indonesia, siri Pasukan Mau Tahu Misteri Kucing Siam, atau dalam versi terjemahan ke bahasa Melayu, siri 5 Penyiasat Misteri Kucing Hilang. Ini adalah sesi perkongsian audiobook yang ke-7 daripada 22 sesi keseluruhannya bagi perkongsian audiobook bacaan buku Pasukan Mau Tahu Misteri Kucing Siam ini. Enid Blyton, Pasukan Mau Tahu Misteri Kucing Siam. Ilustrasi oleh Mary Gernat. E-book oleh Nurul Huda Karim, nurulkarim@yahoo.com, Nurul Hudas Collections. Penerbit PT Gramedia Jakarta 1982. Judul asal bagi buku ini adalah The Five Fine Authors Mystery Series, The Mystery of the Disappearing Cat by Enid Blyton, first published in Great Britain July 13, 1944 by Mitwin and Company Limited. All rights reserved. Versi terjemahan ke bahasa Indonesia. Pasukan Mau Tahu Misteri Kucing Siam. Alih bahasa oleh Agus Setiadi, GM 81.064, Hak Cipta Terjemahan Indonesia, PT Gramedia Jakarta. Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang, diterbitkan pertama kali oleh penerbit PT Gramedia Jakarta 1981, anggota IKAP 1. Cetakan pertama September 1981, cetakan kedua September 1982. Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia Jakarta. Bab 1, Anak Besar di Rumah Sebelah. Bab 2, Pak Tuping Jahat. Bab 3, Luke memang baik hati. Bab 4, Boo Trimble. Bab 5, Pak Tuping, Buster dan Pak Gun. Bab 6, Dark Queen hilang. Dan seterusnya, bab 7, Luke didakwa mencuri. Bab 7, Luke didakwa mencuri. Kelima-lima anak itu duduk di atas tembok sementara Buster menggaruk-garuk dinding batu di bawah mereka. Anak-anak itu memikirkan tindakan selanjutnya. Pip melirik jarum aloginya. Pukul 6:04, katanya. Jangan-jangan Luke sudah pulang. Tapi mustahil. Pasti ia mampir sebentar untuk berbicara dengan kita. Mungkin ia sedang diperiksa Pak Ayu pergi, kata Fatty. Kemudian kemungkinan itu bisa diterima. Anak-anak kepingin bisa menyelidiki kebenarannya. Kemudian Fatty mendapat akal. Hei Pip, katanya. Kau bisa menyelidiki apa yang terjadi kalau kau mahu. Bagaimana caranya? Tanya Pip. Ibumu tadi kan diundang minum teh di sebelah, kata Fatty menjelaskan. Jadi kau pergi saja ke situ untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Lalu kalau ada orang melihatmu,
lalu bertanya apa yang kau perbuat di situ, bilang saja ibumu tadi diundang minum teh oleh Lady Chandling dan kau ke situ kerana ingin melihat. Barangkali saja sapu tangan ibumu tercecer di kebun. Tapi ibuku sama sekali tidak kehilangan sapu tangan, kata Pip. Kau tidak melihatnya mengeluarkan sapu tangan itu dari tasnya tadi ketika sedang berbicara dengan kita. Harum sekali baunya. Tentu saja aku juga melihatnya, goblok, kata Fatty tak sabar. Itu kan cuma alasan saja. Kalau tak perlu mengatakan ibumu kehilangan sapu tangan, kau tak perlu mengatakan ibumu kehilangan sapu tangan kerana kita tahu itu tidak betul. Tapi kau kan boleh saja bilang mungkin. Bagus idea si Fatty itu, kata Larry. Itulah satu-satunya jalan bagi salah seorang di antara kita untuk masuk ke kebun tanpa langsung diusir lagi oleh Pak Gun atau Pak Tuping. Melompat sajalah ke sebelah, Pip, dan cobalah selidiki apa yang terjadi di situ. Cepatlah sedikit. Untung saja ibumu baru saja kembali dari perjamuan teh di sana. Pip sebenarnya kepingin sekali pergi. Tapi ia juga takut ketahuan oleh Pak Tuping atau Pak Gun. Akhirnya ia membulatkan tekad. Ia meloncat ke sebelah, melambaikan tangan ke arah kawan-kawannya, lalu menyelinap pergi di sela semak. Luke sama sekali tak nampak. Pip bergerak melewati kandang kucing. Di situ pun tak ada siapa-siapa. Ia mengintip ke dalam kandang tempat Duck Queen tadi bersama kucing-kucing lainnya. Kucing-kucing itu memandangnya sambil mengiung-ngiung. Pip terus berjalan, melewati rumah persemaian, lalu berdiri di balik semak. Terdengar olehnya suara beberapa orang di dekat situ. Pip mengintip dari balik semak. Dilihatnya beberapa orang berdiri di atas rumpun. Kebanyakan dari mereka dikenal oleh Pip. Itu Lady Chandling, katanya dalam hati. Dan itu Bu Trimble. Wah, kelihatannya sangat gelisah. Dan itu Pak Tuping. Tampaknya nampak senang. Dan sok penting. Lalu itu Pak Ayu pergi, polisi desa. Dan itu, kasihan, itu Luke. Luke berdiri di tengah kerumunan orang itu. Tampaknya bingung dan sangat ketakutan. Pak Gun, polisi desa, berdiri menghadapi Luke dengan buku catatan yang besar di tangannya. Luke tergagap-gagap menjawab pertanyaan yang dibentakkan bertubi-tubi padanya oleh Pak Gun. Sedikit terpisah dari orang-orang itu ada dua orang wanita. Pasti itulah jurumasak serta pembantu rumah tangga, fikir Pip. Kedua wanita itu berbisik-bisik sambil saling menyenggol. Pip merayap mendekati orang-orang itu. Sekarang bisa didengarnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada Luke yang nampak semakin takut. Apa yang kau lakukan sesiang ini? Saya tadi sibuk menggali kacang polong di galangan panjang, kata Luke terbata-bata. Maksudmu galangan yang di dekat kandang kucing? Tanya Pak Gun sambil menuliskan sesuatu dalam buku catatannya. Betul, Pak, kata Luke. Jadi sesiang ini kau selalu berada di dekat tempat kucing-kucing itu? Desak polisi desa. Ada orang datang ke situ? Bu Trimble, Pak. Sekitar pukul 4. Bersama seorang nyonya, kata Luke sambil menyebabkan rambutnya yang acak-acakan ke belakang. Mereka berdiri di situ selama beberapa minit. Lalu pergi lagi. Lalu apa yang kau lakukan dari pukul 4 sampai pukul 5 tadi? Tanya Pak Gun. Suaranya galak sekali. Luke nampaknya sudah nyaris pingsan saking ketakutan. Tidak apa-apa, Pak. Cuma menggali saja, katanya semakin gugup. Menggali terus dekat kandang kucing. Waktu itu sama sekali tak ada orang datang. Sampai anda ingin melihat kucing-kucing itu bersama Pak Tuping.
Dan ketika kami melihat ke dalam kandang, ternyata Duck Queen tidak ada lagi di situ selepas Tuping dengan suara galak. Nah, Pak Gun, buktinya sudah jelas, bukan? Duck Queen dicuri antara pukul 4 dan pukul 5. Dan kini anak ini menyatakan selama itu tak ada orang lain kecuali dia sendiri di dekat kucing-kucing itu. Dialah yang mencuri Duck Queen. Tak ada keraguan lagi mengenainya. Dan kucing itu dijualnya pada salah seorang temannya untuk memperoleh tambahan uang saku. Luke ini memang anak jahat. Ia sudah selalu begitu sejak bekerja untukku. Saya tidak jahat, Pak Tuping, seru Luke yang tiba-tiba menjadi agak berani. Saya belum pernah mengambil sesuatu yang bukan milik saya. Selama ini saya selalu bekerja keras untuk anda. Apa saja yang anda lakukan selalu saya terima. Walau kadang-kadang sudah keterlaluan. Anda tahu betul, saya takkan pernah mau mencuri salah satu kucing itu. Memikirkannya saja, saya sudah takut. Cukup, cukup, potong Pak Gun dengan galak. Kau tidak boleh bicara begitu terhadap Pak Tuping. Anak macam kau ini perlu dipukul rupanya. Ah, soal itu bisa kuurus, kata Pak Tuping mencemuh. Aku bicara saja sebentar dengan ayah tirinya. Dia tahu bagaimana watak anak ini. Kurasa kita belum perlu mengatakan apa-apa pada ayah tiri Luke. Tuping, kata Lady Chandling dengan suara pelan tapi jelas. Sebelum kita lebih banyak mengetahui kejadian aneh ini. Pak Tuping kelihatan agak kaget. Sedari tadi ia asyik sendiri. Sampai nyaris lupa Lady Chandling juga ada di situ. Luke berpaling pada majikannya itu. Saya harap Nyonya tidak mahu percaya begitu saja pada kata-kata Pak Tuping dan Pak Gun mengenai diri saya, katanya penuh harap. Sungguh, bukan saya yang mencuri Duck Queen. Saya tidak tahu di mana kucing itu sekarang. Saya belum pernah mengambil sesuatu tanpa izin dari kebun anda. Kau bohong, kata Pak Tuping dengan nada menang. Lalu bagaimana dengan suluh-suluh arbe itu, ha? Pip kaget sekali melihat Luke tiba-tiba menangis tersedu-sedu. Tubuhnya yang kekar tergoncang-goncang kerana isakannya. Lengannya menutupi mukanya. Rupanya ia sudah sangat ketakutan dan bingung. Biarlah ia pulang sekarang, kata Lady Chandling dengan suara lembut. Anda sudah cukup memeriksa dirinya. Dia kan baru 15 tahun umurnya. Pak Gun, saya minta anda mau pergi sekarang juga. Kau juga, Luke. Pulang sajalah dulu. Pak Gun kelihatannya sama sekali tidak senang. Ia merasa menyesal kerana tidak bisa memperlakukan Luke seperti pesakitan yang sudah dewasa. Ia tahu anak itu harus diperbolehkan pulang. Dan ia pun merasa tidak enak kerana disuruh pergi oleh Lady Chandling. Sambil mendehem-dehem dengan suara nyaring, diliriknya Lady Chandling dengan pandangan mencemuh. Lalu ditutupnya buku catatannya yang besar. Aku masih perlu bicara sedikit dengan ayah tirimu, katanya dengan lagak penting pada Luke. Anak itu langsung pucat mendengar kata-katanya itu. Ia takut sekali pada ayah tirinya. Aku ikut, kata Pak Tuping. Kerana siapa tahu, mungkin saja ayah tirinya itu bisa memberi keterangan pada kita tentang kawan-kawan anak ini. Duck Queen pasti diberikannya pada salah seorang daripada mereka. Jadi Luke pergi diapit Pak Gun dan Pak Tuping. Kasihan anak itu. Sekali-kali masih terdengar isakannya. Pip merasa benci sekali kepada kedua laki-laki dewasa itu. Kasihan si Luke. Sedikit pun tak ada kesempatan baginya untuk membela diri. Pip tidak tahu bahawa kedua laki-laki itu akan membawa Luke lewat dekat tempatnya bersembunyi. Kerananya ia tidak sempat mundur ke balik semak yang lebat supaya tidak ketahuan. Tiba-tiba Pak Tuping melihat muka Pip yang mengintip dari celah semak bunga. Pak Tuping berhenti, lalu melangkah dengan cepat ke samping. Pip dicengkeramnya lalu ditariknya keluar. Apa yang kau lakukan di sini? Bentaknya. Ini satu dari kawanan anak sebelah, Pak Gun, katanya pada polisi desa yang memandang sambil tercengang. Mereka selalu mengintip-ngintip ke sini. Akan ku giring dia sekarang juga ke majikanku.
biar dimarahinya habis-habisan. Luke hanya bisa memandang sambil melongo, sementara Pip digiring dengan kasar oleh tukang kebun yang marah-marah. Lady Chandling mendengar suara ribut-ribut, lalu kembali ke kebun untuk melihat apa lagi yang terjadi sekarang. "Lepaskan aku," tukas Pip. "Orang jahat. Lepaskan," kataku. "Sakit tanganku, kau pilin." Pak Tuping memang sengaja melakukannya, dan Pip juga tahu. Tapi ia tidak berdaya. Dengan segera mereka sudah berdiri di depan Lady Chandling. Nyonya itu kelihatan sangat heran. "Saya menjumpai anak ini bersembunyi dalam semak sebelah sana," kata Pak Tuping melaporkan. "Saban kali, selalu ada saja anak-anak di situ. Mereka teman-teman Luke. Pasti mahu berbuat jahat." "Apa yang kau lakukan dalam kebunku?" tanya Lady Chandling dengan nada garang. "Ibu saya baru saja minum teh di sini bersama anda, Lady Chandling," kata Pip dengan nada sesopan-sopannya. Anda tidak kebetulan menemukan sapu tangannya yang ketinggalan?" "Astaga, jadi kau ini Philip, putera Bu Hilton," kata Lady Chandling sambil tersenyum padanya. "Ibumu tadi bercerita tentang dirimu. Kau kan punya seorang adik perempuan bernama Beth." "Betul, Lady Chandling," jawab Pip. Ia tersenyum. Manis sekali senyumnya. "Adik saya itu baik sekali. Kalau diperbolehkan, kapan-kapan dia akan saya ajak ke sini." "Ya, bawalah adikmu itu kemari," kata Lady Chandling. "Tuping, ternyata kau tadi keliru besar. Rupanya anak ini datang kerana hendak mencari sapu tangan ibunya. Bu Hilton tadi minum teh bersamaku di sini." Pip mengusap-ngusap lengannya sambil mengeringitkan muka seolah-olah kesakitan. "Kau disakiti Tuping tadi?" tanya Lady Chandling, prihatin. "Kasihan, Tuping. Kau tadi terlalu kasar terhadap anak ini." Pak Tuping cemberut tampangnya. Ternyata kelanjutan soal itu jauh berlainan dengan sangkaannya semula. "Kalau sapu tangan ibumu ditemukan di sini, pasti akan kusuruh antarkan ke sebelah," kata Lady Chandling pada Pip. "Dan jangan lupa mengajak adikmu mengunjungi aku di sini ya. Aku senang sekali pada anak-anak perempuan." "Kalau kami datang, pasti akan diusir orang ini," kata Pip sambil menuding Pak Tuping. "Tidak bisa," tukas Lady Chandling dengan segera. "Tuping, anak-anak ini boleh kemari kapan saja mereka mahu, mengerti?" Muka Pak Tuping merah padam. Kalau dia itu belon, pasti saat berikut sudah meledak. Tapi ia tidak berani membantah perintah majikannya. Dengan sikap kurang ajar, ia berpaling, kembali ke tempat Pak Gun menunggu bersama Luke. Pip bersalaman dengan Lady Chandling, mengucapkan terima kasih, meminta diri lalu menyusul Pak Tuping. "Luke," serunya. "Luke, kau tidak boleh putus asa. Luke, semua temanmu akan membantu. Kami tahu pasti, bukan kau yang mencuri kucing itu." "Ayo pergi," sergah Pak Gun, yang kini sudah benar-benar marah. "Jangan bermulut lancang. Kalian selalu mahu ikut campur dengan urusan orang lain. Ayo pergi," kataku. Tapi Pip tidak mahu pergi. Ia menandak-nandak mengikuti, sambil berjaga-jaga jangan sampai bisa ditangkap Pak Gun. Sambil membuntuti, ia terus meneriakkan kata-kata pembangkit semangat pada Luke. Polisi desa dan tukang kebun Lady Chandling itu sudah bukan main jengkelnya pada anak bandel itu. Pip mendengar Pak Gun berbicara pada Pak Tuping. Kata Pak Gun, ia hendak kembali malam itu untuk memeriksa kandang kucing dengan saksama. Rupanya dia hendak mencari-cari tanda bukti yang bisa dipakai untuk semakin memperkuatkan tuduhan terhadap Luke, fikir Pip. Jadi sebaiknya aku dan teman-teman menduluinya. Ku beritahu sekarang juga pada mereka. Sambil menyerukan kata-kata terakhir untuk membesarkan hati Luke, Pip berpaling, lari ke tembok pagar dan langsung memanjatnya ke sebelah. Ia bergegas menceritakan segala yang didengarnya tadi pada kawan-kawannya. Wah,
Keadaan mulai asyik sekarang. Sehingga bertemu lagi dalam sesi perkongsian audiobook berikutnya, iaitu sesi perkongsian audiobook bacaan buku Pasukan Mahu Tahu Misteri Kucing Siam bagi sesi perkongsian audiobook kali yang ke-8, insya-Allah. Bermula daripada bab 8, berbagai indikasi. Berbagai indikasi. Terima kasih di atas kesudian mengikuti sesi-sesi perkongsian audiobook bacaan buku kanak-kanak hasil karangan penulis terkenal British Enid Blyton. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi-sesi perkongsian selanjutnya. InsyaAllah.